pengembangan batin kita akhiri sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah selanjutnya kita bersama-sama memohon tuntunan 5 sila dan 3 perlindungan kepada Yang Mulia Bhante. Okasa ahang bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Dutia anugahang katwa silang detame bhante Ya mahang wadami tang wadeta ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati pantang weramani sikkhapadang samadhiyami. Panati patta weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampada silena nibbuting yanti. Tasma silang wisodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita melakukan permohonan Dhamma Desana kepada Yang Mulia Bante. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saddhaya samanagato hoti silena cakena panyayati.
para romo dan ramani pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini saya bisa duduk di sini, terutama diundang untuk menyampaikan dhamma atau membabarkan dhamma dalam puja bakti umum hari Minggu. Dan tentu para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini hari yang baik, hari yang berbahagia, karena hari libur telah diisi dengan kebajikan, yang tentu kebajikan ini akan menjadi nilai plus di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sibuk dan terus sibuk untuk keduniawian semata, lupa untuk menyisihkan waktu demi kepentingan spiritual. Nah, tentu bagi kita umat Buddha yang mengerti Dhamma dengan baik, bisa membagi waktu sedemikian rupa, tahu waktu mencari untuk lahiriah, untuk duniawi, dan juga tahu waktu untuk kepentingan spiritual. Maka dengan demikian, apabila ini terus dikembangkan, seseorang akan mencapai kemajuan lahir batin atau lahiriah dan batiniah, atau juga disebut sebagai kemajuan yang seimbang antara kemajuan lahir dan kemajuan batin. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan apa itu kemarin yang dibikin player atau apa itu ya, yang sudah dibikin di publikasi pada para umat Buddha dan juga telah disampaikan ke saya sebagai pihak yang akan menyampaikan Dhamma. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah menjadi umat Buddha ideal, ya, menjadi umat Buddha ideal. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha tentu punya cita-cita, punya harapan menjadi umat Buddha yang baik, menjadi umat Buddha yang sesuai dengan Dhamma. Tidak sedikit umat Buddha yang nampaknya rajin, kewiyara, tapi dalam prakteknya itu masih kurang sesuai. Yang tentu ini perlu dirubah, ya. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan ulet, mewujudkan harapan atau cita-cita menjadi umat Buddha yang lebih baik, atau bercita-cita menjadi aku hari ini akan menjadi lebih baik dari kemarin. Hari ini, besok juga demikian, bertekad lagi. Hari ini saya bertekad untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Terus bertekad, berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena memang kita sebagai umat Buddha bukan hanya untuk menjadi orang baik, ya. Ayo ke wihara supaya menjadi umat Buddha yang baik, supaya menjadi orang baik. Atau kalau ngajar anak-anaknya, ya sudah, nggak apa-apa, sekalipun tidak umat Buddha, yang penting jadi orang baik. Betul begitu Bapak Ibu? Ya, sebagai umat Buddha, kita punya cita-cita bukan hanya untuk menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi sempurna, untuk menjadi orang suci, suciwan, suciwati, baik itu mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat. Ya, itu bukan sekedar menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik kalau tidak hati-hati tentu juga bisa orang di masyarakat mengatakan diperalat.
istilahnya itu diperalat. Kalau hanya menjadi orang baik belum cukup, kita harus terus berjuang lagi supaya menjadi suatu saat menjadi orang yang mencapai kesucian batin. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimana menjadi umat Buddha yang ideal? Nah, saya mengutip di dalam Anguttara Nikaya 2. Di sana dituliskan ada 4 macam dhamma yang bisa mengkondisikan seseorang menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang maju atau dalam spiritualnya bisa mencapai kemajuan yang lebih tinggi atau bahkan mencapai kesucian. Di sana dituliskan yang pertama adalah saddha atau keyakinan. Ya, tentu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian tidak asing lagi yang namanya saddha atau keyakinan. Ini adalah kita dianjurkan untuk berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau tiratana. Kalau di dalam buku-buku, di dalam buku Vinaya terutama, untuk menjadi umat awam, menjadi upasaka upasika atau menjadi samanera atau menjadi biku, di sana itu mengulang tiksarana itu sudah menjadi umat awam atau menjadi samanera atau menjadi biku. Ya, dulu pentabisan biku itu hanya mengulang tiksarana gamana, mengulang tiksarana bundang saranang gacami sampai tatiampi itu sudah menjadi biku. Nah, dulu awalnya ehi biku upasampada, zamannya Sang Buddha masih ada. Nah, kemudian Guru Agung menganjurkan kepada para murid untuk mengulang itu tiksarana gamana. Nah, kemudian belakangan ini upasampada biku makin panjang lagi. Ya. Prosesnya lebih panjang, tidak sesederhana di zamannya Sang Buddha. Namun juga dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, untuk menjadi upasaka, upasika itu syaratnya memang harus mengulang tiksarana, Bundang, Dhamma, dan Sangha itu diulang dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengulang, tetapi betul-betul diresapi di dalam hati. Dan dikatakan di dalam Ratana Sutta bahwa kalau kita berkeyakinan kepada tiratana itu sama dengan memiliki permata yang permata mulia, ya, permata mulia, ya, permata yang akan dapat mengkondisikan seseorang untuk mencapai kesucian. Kalau permata materi, ya, permata materi yang perhiasan itu bisa hilang, bisa dicuri orang atau disalahgunakan oleh ahli waris. Tetapi kalau permata mulia, permata tiksarana atau permata Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, kalau itu diperkuat, dipupuk di dalam batin, itu akan membawa kita untuk mencapai pencerahan. Dan juga di dalam buku Wibangga, di sana dijelaskan ada 4 macam keyakinan. Yang pertama disebut kamma saddha. Kita punya keyakinan terhadap hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum perbuatan dikatakan sebagai hukum universal. Hukum ini berlaku untuk umum, untuk siapapun. Ya, dan ini juga ditulis di dalam Pancaniyama. Salah satunya adalah kamma niyama, hukum alam, berupa hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum perbuatan ini tidak dibuat oleh Sang Buddha, tetapi sebelum Sang Buddha muncul pun hukum ini sudah ada. Hanya Guru Agung menjelaskan atau juga membentangkan kepada para umat, para siswa beliau, sehingga siswa beliau bisa mengerti, bisa memahami tentang hukum karma dengan baik. Ya, proses hukum karma ini adalah adil. Ya, siapa yang berbuat
siapa akan menerima akibatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut sebagai wipaka sada. Yang pertama kamma sada, kedua wipaka sada. Akibat atau hasil dari karma. Ya, kalau kita melakukan suatu perbuatan, entah itu baik atau buruk, melalui pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani maupun pintu pikiran, perbuatan itu cepat atau lambat akan kita petik buahnya atau akan ada hasilnya. Ya, seperti kita kalau baca parita, kadang-kadang ada yang sakit baca parita, saya ini sudah sakit Bante, sedang sakit, dianjurkan oleh Bante untuk baca parita, tapi saya udah baca parita sering-sering kok nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti itu harus lebih sering lagi. Nah, selain baca parita juga harus didukung dengan misalnya obat, didukung dengan istirahat yang cukup. Ya. Hal-hal yang lain ya harus disertakan juga, bukan hanya mengandalkan parita. Tetapi memang ada juga parita yang mempunyai kekuatan luar biasa. Bahkan ada yang mengalami sakit kanker atau tumor itu ya, rajin baca parita, penyakitnya menjadi makin membaik. Ada juga yang kena magic, nah, ngulang parita, rajin ngulang parita, terutama jam 12 malam. Rajin baca parita. Lama-lama penyakitnya makin membaik. Magicnya makin luntur ya, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan. Ya, memang banyak umat yang mengalami hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang mistik berkaitan dengan membaca parita. Dan juga kebajikan-kebajikan yang lain. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan baik, belum berbuah, ya tentu kita harus sabar. Kita harus sabar, mengulang lagi, dan terus melakukan kebajikan. Ada seorang Bante Mahatera mengatakan, kalau kita berbuat baik, mengharapkan cepat ada buahnya, kita harus melakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Seperti baca parita misalnya. Ya, pagi malam, kalau masih kurang siang pun baca parita. Ya. Seperti kalau latihan meditasi itu, kalau kita sedang retret istilahnya, itu bukan hanya pagi dan malam. Bukan hanya pagi dan malam atau pagi, siang dan malam, tetapi 24 jam. Meditasi terus. Bila mengharapkan ketenangan, memang harus demikian. Tapi kalau hanya pagi, malam, atau malah seminggu sekali, ya, itu sulit, tidak mudah. Kalau ingin cepat tenang, misalnya sehari full meditasi misalnya, ya itu lumayan bila dibandingkan dengan seminggu sekali. Karena dengan adanya kesinambungan seperti itu, latihan secara kesinambungan seperti itu, maka konsentrasi juga akan menyambung begitu. Dan juga kebajikan-kebajikan yang lain. Ya, jadi sada atau keyakinan kepada hasil dari perbuatan yang kita lakukan ini tentu yang memang harus sabar. Sabar menunggu untuk berbuah. Tetapi yang langkah baiknya kalau tidak menunggu-nunggu berbuah, karena suatu saat karma baik yang kita lakukan pasti akan berbuah. Ya, kita bertekad aja untuk menjadi lebih baik, berbuat baik dan terus berbuat baik. Sejauh dalam kehidupan kita ini tidak mengalami kesulitan yang amat sangat, tidak perlu mengharap-harap buah dari kebajikan yang kita lakukan. Kalau suatu saat memang sudah waktunya berbuah, karma baik yang kita lakukan pasti akan berbuah. Demikian pula perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan buruk, kadang-kadang semoga perbuatan buruk yang saya lakukan tidak berbuah. Ya. Ada juga yang begitu.
sudah melakukan perbuatan buruk tetapi mengharapkan keburukannya tidak berbuah. Kalau yang baik-baik diharapkan cepat-cepat berbuah, yang buruk-buruk enggak mau. Nah, itu namanya tidak sesuai dhamma. Maka kemudian muncullah yang ketiga, yaitu disebut sebagai kamma sakata sada. Yang artinya semua makhluk bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri atau perbuatannya masing-masing. Perbuatan baik akan berbuah kebaikan atau kebahagiaan, perbuatan buruk akan berbuah keburukan atau penderitaan. Semua makhluk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ada istilah lempar batu sembunyi tangan, ya, ada istilah begitu. Ya, kalau kita yang berbuat, ya tentu suatu saat perbuatan yang kita lakukan akan berbuah. Nah, maka sebagai umat Buddha yang mengerti dhamma dengan baik harus berusaha untuk menghindari yang buruk dan melakukan yang baik-baik. Karena kita sendiri yang akan bertanggung jawab, yang akan memetik buah atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat, Tathagata Bodhisada. Yang artinya Tathagata itu adalah sang Buddha, Guru Agung Buddha Gautama. Guru Agung telah mencapai penerangan sempurna, telah mencapai bodhi. Ya, Guru Agung telah mencapai bodhi, telah mencapai penerangan sempurna, mempunyai 9 sifat mulia, mempunyai 9 sifat luhur. Ada di dalam Buddha Nusati, ya, Itipiso, Bhagawa, Arahang dan seterusnya itu. Beliau adalah arahat, arahang sama sambudo. Beliau berjuang dengan usaha sendiri, mencapai penerangan sempurna dan mampu membabarkan dhamma kepada masyarakat luas. Nah, Wija Carana Sampano dan seterusnya itu, ya. Nah, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Mempunyai 9 sifat mulia, mempunyai 9 sifat luhur ada di dalam Buddha Nusati. Ya, kita yang mempunyai pengetahuan, yang mengerti dhamma dengan baik, tentu akan timbul keyakinan kuat kepada beliau, Guru Agung Sang Buddha Gautama. Nah, kemudian yang kedua adalah sila. Setelah seseorang memiliki keyakinan kuat kepada Tiratana, mengerti bahwa Guru Agung telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, dan bahkan beliau disebut sebagai guru para dewa dan manusia. Kita mempunyai keyakinan kuat kepada Tiratana, akan berusaha untuk mempraktekkan atau melaksanakan sila dengan baik. Berusaha untuk berperilaku baik, berucap baik, berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi, kembali ke hukum karma, ya, bahwa apa yang kita ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Juga perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Ya. Kalau kita berbuat baik, kita bisa merasa senang, bisa sehat, pikiran jadi tenang, bahagia, ya, karena berbuat baik. Bila dibandingkan dengan yang berbuat buruk, ketika ingat perbuatan buruk yang dilakukan, dia nyesel, takut, cemas, stres. Ini yang membuat hidup menjadi menderita. Nah, kalau yang berbuat baik jadi tenang, senang. Misalnya sekalipun duduk meditasi juga ingat-ingat kebajikan yang dilakukan, merasa senang, merasa berbahagia, itu bisa membantu konsentrasi karena pikirannya tenang. Tidak ingat-ingat keburukan yang dilakukan. Dan juga kalau sedang latihan meditasi, ya misalnya, itu juga dianjurkan untuk tidak
banyak bicara atau bahkan tidak boleh bicara. Karena namanya orang bicara itu kalau tidak dikendalikan, misalnya lagi ngerumpi gitu ya, nah, lagi ngobrol, misalnya latihan meditasi diperbolehkan ngobrol, ini kan ngobrol ke sana kemari, ada kemungkinan juga itu berbohong. Ya. Dan kalau sedang latihan meditasi misalnya ngobrol, nanti itu juga timbul kesan. Ketika duduk meditasi ingat tadi ngobrol dengan si A, si B, si C. Nah, apalagi kalau bercanda, ya, itu buang-buang energi juga. Nah maka bila dapat bicara dengan baik sesuai dengan dhamma, begitu ingat kebajikan yang dilakukan timbul rasa senang, timbul rasa bahagia. Nah di sini tentu disiplin moral, disiplin hidup mulia, disiplin hidup luhur patut untuk kita pertahankan sebagai umat Buddha. Dikatakan juga di dalam Anguttara Nikaya, ada seorang umat awam bertanya, seorang brahmana ya, seorang brahmana bertanya kepada Sang Buddha, Bante, bagaimana seseorang disebut sebagai upasaka atau upasika yang baik? Guru Agung menjawab, oh brahmana, seseorang disebut sebagai upasaka atau upasika yang baik apabila taat moral. Dia berusaha untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil milik orang lain yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari berbicara yang tidak benar, menghindari minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Inilah yang disebut sebagai upasaka atau upasika yang baik. Ya, siapapun. Apalagi sudah punya keyakinan yang kuat, punya moral yang baik, jaminannya bisa masuk surga. Seperti tuntunan dalam sila. Silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila dapat mengkondisikan untuk terlahir di alam surga. Kuncinya itu, punya moral baik. Kalau di zamannya Guru Agung, ada seseorang yang hanya berdana saja, bisa ketika meninggal dia masuk surga. Diceritakan karena pada waktu berdana itu sesungguhnya juga dia tidak melanggar sila. Misalnya seperti tadi bapak-bapak, ibu-ibu pada waktu pindah patah, kan juga tidak melanggar sila saat itu. Apalagi saat ini ya, saat ini juga sudah habis memperbarui sila. Di sini silanya menjadi murni. Maka ketika sedang latihan meditasi atau apa yang dibimbing oleh Bante, didahului dengan permohonan sila, artinya memperbarui atau memurnikan sila pada waktu itu. Sehingga moral yang baik ini sebagai dasar, sebagai landasan untuk meningkatkan spiritual yang lebih tinggi. Ya. Dan sebagai umat Buddha setiap kali menjelang Waisak biasanya ada disebut sebagai SPD itu, ya sebulan pendalaman Dhamma juga pada latihan Atasila. Bukan hanya Pancasila tapi Atasila, ya itu bagus sekali. Atau juga ada yang disiplin setiap seminggu sekali Atasila. Atau setiap uposata Atasila. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Ya. Setiap seminggu sekali kredit istilahnya ya. Kredit poin ya. Menambah kebajikan, menabung kebajikan. Kalau famili kita atau saudara kita atau tetangga kita puasa 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. Kalau kita umat Buddha mau latihan setiap bulan 4 kali, 1 tahun 48 kali, lebih banyak. Ya itu kredit ya, enggak apa itu, nampaknya tidak berat.
tetapi ngumpul banyak juga. Itu kalau mau melatih demikian tentu sangat baik. Ya, itu demi kemajuan kita, tidak menunda-nunda. Nantilah kalau SPD. Ya kalau bisa ikut SPD, kalau enggak nunggu nanti. Sang Buddha membabarkan dhamma di dalam Dhammapada. Bergegaslah berbuat kebajikan. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebajikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Nah, kalau kita lamban berbuat kebajikan, pikiran jadinya senang kepada kejahatan. Maka kita harus sesering mungkin latihan supaya pikiran kita selalu berada di dalam kebajikan, selalu berada di dalam kebenaran. Nah, dengan begitu, apalagi kalau hari-hari di WA temennya yang lucu-lucu, atau ada juga yang renungan-renungan dhamma dibaca sebentar, ya, tentu itu juga menambah pengetahuan tentang dhamma. Mengingatkan lagi dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu caga. Artinya kemurahan hati. Ya, sebagai umat Buddha tentu harus berusaha untuk menjadi umat Buddha yang rendah hati. Apa itu murah hati? Tidak pelit, ya, tidak pelit atau kikir istilahnya. Dalam Dhammapada dikatakan orang kikir tidak akan masuk surga. Ya, maka kita harus murah hati, peduli, sosial. Ya, seperti tadi latihan pindah patah. Ya. Juga salah satu cara untuk melatih murah hati, mengembangkan atau meningkatkan kepedulian untuk wihara atau untuk sesama umat yang hadir, ya. Biasanya kalau pindah patah nanti dimakan bersama-sama. Istilahnya kita ini hidup saling menghidupi. Kita hidup saling menghidupi. Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Memang kita manusia ini disebut sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Di dalam buku sosial budaya itu ada. Ya. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup saling membantu. Saling membantu atau hidup saling menghidupi. Ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha misalnya toko. Kalau punya toko, kalau berdoa, jangan hanya untuk diri sendiri. Semoga saya sehat, bahagia, semoga toko saya maju, rezekiku lancar. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga konsumennya didoakan. Ya, konsumennya didoakan, semoga si A, si B rezekinya lancar, panennya bagus sehingga bisa belanja lebih banyak. Ya. Jadi saling menghidupi. Dia membutuhkan barang-barang dari toko saya misalnya. Saya juga butuh dia supaya belanja, kan? Saling menghidupi. Misalnya yang punya usaha makanan kan juga tentu butuh pembeli. Pembeli butuh rezeki. Rezekinya lancar, banyak beli. Banyak beli, usahanya jadi lancar. Ya. Nah, saling menghidupi. Nanti untuk kebutuhan yang lain. Ya. Itulah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Seperti semalam saya cerita. Kita hidup ini, taruhlah mulai dalam kandungan. Mulai dalam kandungan kita tidak hidup sendiri. Kita ditanggung oleh mama. Maka mama makan makanan sehat, minum minuman sehat, tidur juga dengan cara yang bagus. Atau bahkan mama kita itu susah kalau tidur. Ya, kalau sudah 9 bulanan itu katanya susah tidur.
miring kanan, miring kiri nggak bisa, telentang capek, ya serba salah katanya. Merepotkan mama kan. Ya. Kemudian waktu lahir membutuhkan orang lain. Kemudian saat dirawat membutuhkan orang lain. Saat sudah balita, ketika dirawat oleh suster barangkali ya, itu juga membutuhkan orang lain. Kalau sudah sekolah juga membutuhkan guru, bapak atau ibu guru juga orang lain. Ketika nanti sudah dewasa, mengenal teman jenis misalnya, juga membutuhkan orang lain. Kemudian nanti misalnya menikah, sedang pesta, tadi saya di WA dikasih info ada famili yang sedang pesta, itu juga membutuhkan orang lain. Ya, biasanya kalau di daerah kan malah itu gotong royong saling membantu satu dengan yang lain. Itu juga repot ya, merepotkan orang lain. Nah maka dengan kebajikan yang dilakukan itulah sehingga orang lain juga tidak malas-malas atau tidak segan-segan akan membantu kita. Kita banyak kebajikan, kita banyak kemudahan. Sedikit kebajikan, sedikit kemudahan. Tetapi ada juga orang yang mengatakan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada begitu Bapak Ibu? Nah ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau terbiasa mempersulit orang lain, nanti akan tahu rasa kalau dipersulit orang lain. Nah, kita sebagai umat Buddha harus berpikir, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, itu orang murah hati, kita permudah, kita bikin lancar, semua urusan lancar ya, mudah jadi lancar, ya sukses begitu. Kita membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, atau bahkan kesulitan orang lain kita bantu, kita permudah menjadi lancar. Wah itu suatu kebajikan yang memberikan manfaat besar. Dan itu adalah bentuk dari perkembangan kemurahan hati. Peduli, ya, peduli, senang berbagi. Nah itulah seperti guru agung, ya, seperti guru agung ketika beliau menyempurnakan paramita, dana paramita, bukan hanya materi di luar yang diberikan, tetapi bahkan fisiknya pun, jasmani pun dipersembahkan untuk makhluk lain yang membutuhkan, seperti diceritakan ketika beliau menjadi kelinci. Nah, kemudian karena teman-temannya bisa berdana, yang satu ada yang si musang berdana ikan, monyet berdana buah, kemudian kelinci ini makanannya rumput. Lalu ketika suatu saat ada seorang petapa tua datang menghadap kelinci. Saya petapa tua, kalau nggak dikasih makan maka saya akan mati. Lalu kelinci berpikir, ini kelinci bodhisatta ya. Kelinci ini berpikir, saya makanannya rumput. Apakah mungkin petapa ini saya beri rumput? Nah akhirnya kelinci yang memang jenius ini, pengorbanannya luar biasa. Ya baik kalau begitu, petapa tua, tolong disiapkan kayu, buatkan api yang cukup. Saya akan loncat ke dalam api dan nanti dagingnya akan saya danakan untuk petapa tua. Betul, petapa tua membuat api membara. Lalu kelinci kecil ini sebelum meloncat ke dalam api ceritanya menggetarkan tubuhnya. Supaya kalau ada kutu-kutu yang ada di dalam badannya atau di kulit, ya, kutu-kutu itu bisa jatuh. Lalu dia loncat ke dalam api. Ketika loncat ke dalam api, kok apinya enggak panas? Apinya enggak panas dan kelinci tidak mati.
Lalu dialog dengan petapa tua. Petapa tua, kenapa apinya tidak panas? Kenapa saya tidak mati? Sesungguhnya Anda ini siapa? Nah, ngomong-ngomong, yang sesungguhnya petapa tua itu adalah Dewa Saka. Dewa Saka yang sedang menguji sudah sampai sejauh mana kemurahan hati atau kerelaan yang dikembangkan oleh Bodhisatta. Nah, ini luar biasa. Kalau kita jadi kelinci suruh berdana rumputnya, ya hanya rumputnya saya miliki, atau cari sayur di mana ada petaninya. Nah, itu Bodhisatta ya. Tapi kalau kita misalnya ada orang yang, maka ada istilahnya tuh bank mata. Kadang-kadang ada orang yang berdana mata, atau ada juga yang sudah bersedia untuk donor. Nanti kalau saya sudah mati, kalau memang mata saya masih bisa bermanfaat, mata saya silahkan diambil, didanakan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga ada ya. Ada umat Buddha yang punya cita-cita seperti itu, dan juga ada yang memfasilitasi. Nah, itu juga tentu niat mulia, sekalipun sudah mati. Tapi itu juga jarang orang yang berani seperti itu. Yang takut nanti di sana enggak punya mata, atau matanya cuma satu, seperti pendekar mata satu. Ya, jadi banyak orang yang khawatir. Ketika dikremasi katanya takut panas. Ya. Padahal di makam juga malah di sana tuh sumuk. Ya. Sumuk matang di dalam sana malah. Ya, dipikir-pikir orang sudah mati ya enggak perlu takut. Ya, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pemikiran orang-orang di masyarakat banyak macam. Ya, tentu kita sebagai umat Buddha kalau bisa berdana seperti itu, organ-organ tubuh yang masih bisa digunakan, didanakan, itu tentu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu juga salah satu bentuk kemurahan hati, salah satu bentuk kepedulian atau sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha yang ideal itu memiliki kebijaksanaan, memiliki panya. Ya, sebagai umat Buddha yang memiliki kebijaksanaan biasanya mampu mengontrol pikirannya, ucapannya, perbuatannya, baik atau tidak baik, bisa memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, bisa menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain, menguntungkan orang lain tetapi barangkali merugikan diri sendiri, ya tentu itu keliru barangkali, salah berpikir, ya. Atau menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain, ya tentu itu idealnya seperti itu. Kita melakukan perbuatan baik, menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, atau menguntungkan kedua belah pihak, pihak diri sendiri dan pihak orang lain. Nah, tentu untuk bisa melakukan kebajikan seperti itu butuh pertimbangan yang matang, butuh kebijaksanaan. Maka kita perlu latihan menurut Dhamma bagaimana cara mengembangkan kebijaksanaan. Dalam buku dituliskan ada 3 tahapan. Pertama disebut Sutta Maya Panya. Kita belajar sutta, belajar buku-buku Dhamma, mendengarkan Dhamma atau khotbah langsung, atau juga rajin mendengarkan khotbah di YouTube atau di mana gitu. Nah, itu juga bagus, menambah pengetahuan, menambah wawasan, supaya kita menjadi makin mengerti, makin paham, makin jelas tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Mana yang baik, mana yang tidak baik, kita menjadi tahu, menjadi mengerti. Nah, mana yang kiranya patut atau tidak patut, mana yang kiranya sesuai, mana yang kiranya tidak sesuai, ya.
Rajin mendengarkan dhamma dari si A, si B, banyak dari Bante lah ya. Bante kalau di YouTube kan bisa mendengarkan dhamma 24 jam. Nah, kemudian mengembangkan kebijaksanaan melalui perenungan dhamma. Seperti semalam saya sampaikan. Perenungan dhamma, merenungkan sebab akibat. Misalnya seperti kemarin saya memberi contoh seorang bhikkhuni bernama Patacara. Bhikkhuni Patacara. Ceritanya ketika suatu saat dari luar kuti, kemudian mau masuk kuti mencuci kaki. Ketika sedang mencuci kaki, mengambil air, membasahi kakinya, lalu air yang mengalir pada kaki lalu terus mengalir menuju tanah, kemudian lenyap. Dari merenungkan hal ini, proses ketidakkekalan ini, Patacara mencapai kesucian. Merenungkan ketidakkekalan, kan? Muncul, berlalu, lenyap, atau muncul, berproses, atau upada titik bangga. Muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Ya, begitu. Begitu juga kalau kita sedang duduk misalnya, mengawasi pikiran kita, kemana pikiran kita. Pikiran kita juga begitu, muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Kalau yang baik-baik boleh dipertahankan, tapi yang buruk-buruk harus segera dihalau supaya tidak membuat menderita. Ya, merenungkan yang kelihatannya itu sepele, ya, tapi itu karena kebajikannya sudah cukup, sudah banyak latihan ya, Ibu Bhikkhuni Patacara, karena sudah banyak latihan, ketika merenungkan air itu yang dari muncul kemudian lenyap terserap dalam bumi, beliau mencapai kesucian. Itu tentu kebajikannya sudah cukup. Ya, kalau kebajikannya belum cukup tentu tidak semudah itu. Perlu latihan lebih serius lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kebijaksanaan melalui praktek samadhi atau meditasi. Ya, meditasi banyak macamnya. Ada teknik dari Goenka, ada teknik dari Sayadaw, atau teknik dari Bante siapa lah ya, yang punya tujuan untuk mencapai ketenangan batin atau juga untuk mencapai kebijaksanaan. Ya, untuk mencapai ketenangan batin disebut samatha, mencapai kebijaksanaan atau disebut mencapai kesucian itu disebut vipassana. Ya. Baik itu samatha bhavana maupun vipassana bhavana, semua itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih untuk meningkatkan atau menumbuh kembangkan kebijaksanaan agar mampu memahami bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Ya, kalau taruhlah misalnya latihan samatha, sesungguhnya kan gitu. Kan ini juga bukan hanya merenungkan atau memperhatikan keluar masuk napas. Tapi di sini juga ada nilai anicca, dukkha anattanya. Ya, anicca atau hukum sebab akibat. Sebab dari menarik napas, perut jadi mengembung. Ya. Mengembung, mengempes. Ada juga yang menggunakan objek meditasi, menggunakan perut kembung dan perut kempes atau naik turun. Ya. Ada sebab, ada akibat. Ketika kita menarik napas, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk. Jadi sesungguhnya juga ada pelajaran tentang anicca, ketidakkekalan. Napas masuk, napas keluar, kita bisa bertahan, bisa hidup. Napas masuk, napas keluar, napasnya lupa masuk lagi.
Ya. Napas masuk nggak ada keluar, ya, macet di dalam, atau napas keluar nggak balik-balik, ya mati kita. Ya. Bukan semata-mata mengamati, memperhatikan keluar masuk napas, tetapi ada nilai yang lain di sana. Kita bisa menyadari bahwa itu sesungguhnya adalah juga sebagai sumber kehidupan. Di dalam napas itu sendiri juga hidup kita ini bisa berlangsung dan lain sebagainya. Ya, itu bisa juga menjadi renungan. Nah, maka para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita berlatih. Mari kita berusaha menjadi umat Buddha yang baik. Ya, menjadi umat Buddha yang ideal. Mempunyai sada, keyakinan yang kuat. Kita pertahankan. Keyakinan kita pertahankan hingga sampai selama-lamanya. Hingga sampai nanti ketemu sama-sama Buddha lagi, sama-sama Buddha yang akan datang, lalu mendengarkan dhamma langsung kepada beliau, bisa mencapai kesucian misalnya. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakan sila dengan baik. Lalu kita berusaha untuk memiliki kemurahan hati. Kemudian mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Baik itu dari mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, praktek meditasi, ya. Semua ini tingkatan-tingkatan untuk meningkatkan kebijaksanaan. Dan dengan begitu, dalam hidup kita ini juga akan selalu bersama. Ini juga di dalam nasihat perumah tangga, terutama pengantin baru. Biasanya 4 hal ini juga disampaikan. Sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Juga bisa menjadi kondisi keharmonisan. Kita hidup sebagai umat Buddha di sini rukun-rukun, ya. Hidup bersama, karena hidup bersama ada kekurangan, ada kelebihan. Itu wajar. Semua orang punya kekurangan. Selain ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Namanya orang yang belum sempurna, pasti itu kita miliki. Nah, maka di situ ketika kita punya 4 hal ini dalam menghadapi, dalam kita bermasyarakat, masyarakat di dalam rumah atau masyarakat kecil atau masyarakat luas yang ada di sekitar kita. Bila memiliki 4 hal ini, kita akan menjadi harmoni, akan menjadi rukun. Ya, kita bisa memahami kekurangan, kelebihan seseorang. Dan dengan begitu kita saling, bisa juga dikatakan saling memaafkan. Kalau kita ada kekurangan bisa memaafkan. Yang mempunyai kelebihan bisa memaklumi kekurangan orang lain. Ya. Yang mempunyai kelebihan juga tidak memandang rendah orang lain yang punya kekurangan. Itulah orang bijaksana. Bisa menerima, bisa menghadapi kenyataan hidup dan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian. Tadi saya mengutip di atas dalam bahasa Pali, Saddaya samanagato hoti silena cagena panyayati. Di situ diterjemahkan umat Buddha yang ideal adalah umat Buddha yang memiliki keyakinan, memiliki moral baik, mempunyai kemurahan hati dan mempunyai kebijaksanaan. Ya, mari kita sebagai umat Buddha menjadi umat Buddha yang baik sehingga kita menjadi tambah maju dan terus tambah maju sehingga nanti bisa ketemu lagi dalam kehidupan yang akan datang, bisa ketemu lagi dhamma ajaran Sang Buddha, ketemu lagi, terus ketemu lagi, hingga akhirnya suatu saat mencapai kebebasan. Bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Ya, demikian para romo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dhamma di sana yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, semoga bisa bermanfaat, dapat menambah keyakinan, menambah wawasan, menambah semangat dalam praktek dhamma di dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat, berbahagia, maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Yang Mulia Bante atas Dhamma Desa